أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti, terus Allah kucurkan kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar di dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah masih ada dalam diri kita. Juga nikmat lain yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat waktu, kesempatan, taufik dan hidayah, dan detik ini nikmat kita berkumpul di kegiatan yang senantiasa istiqomah kita laksanakan, thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa terus bersyukur dan terus diberikan kenikmatan, kemampuan untuk menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini, rintik hujan dari tadi sore, alhamdulillah, semoga menjadi wasilah datang juga keberkahan untuk kita semua. Allah pertemukan kita kembali di dalam majelis kita, majelis ilmu Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini lebih 3 tahun ya istiqomah kita selenggarakan. Semoga menjadi keberkahan dari apa yang menjadi ibadah kita laksanakan, dan juga tidak hanya memberikan manfaat ilmu bagi para jamaah di sekitar Masjid Asy-Syifa di Kedokteran Unpad tentunya. Alhamdulillah memberikan manfaat yang terus mengalir pada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang Allah takdirkan memiliki link untuk masuk ke dalam ruangan kajian online ini. Mengucapkan terima kasih pada para guru yang terus menjadi inspirasi, menjadi wasilah bertambahnya ilmu kita semua. Semoga juga Allah mudahkan menjadi amal soleh. Salah satunya adalah guru kita yang senantiasa hadir baik secara online maupun offline di Masjid Asy-Syifa Unpad, yaitu Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali Dai, LCMA. Alhamdulillah, syukran Ustadz, syukran jazakallah khairan katsiran. Semoga Ustadz diberikan senantiasa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah lindungi Ustadz dimanapun Ustadz berada bersama keluarga dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih pada para jamaah sekalian yang senantiasa istiqomah, senantiasa menunggu waktu diselenggarakannya kajian ini hari Ahad malam, di mana sebelum kita memulai mengakhiri liburan barangkali dan berencana untuk memulai kembali minggu yang baru di hari esok, hari Senin, semoga memberikan spirit dan semangat semakin selain kita bertambah motivasi untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga menjadi penyemangat untuk kita melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam pengabdian melalui pekerjaan yang kita lakukan di setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, tentunya tema yang sangat relevan dan juga tepat, karena relevan dan tepat karena saat ini memang sedang
terjadi, juga tepat secara kontinuitas kajian yang kita laksanakan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada hari Ahad awal bulan November yang lalu, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya, para hadirin sekalian. Kita bertemu secara online melalui kajian Masjid Asyifa, dan pada saat itu materinya adalah guru kita Ustadz Atian Alidai dengan tema bangsa yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Ustadz menyampaikan bahwa begitu apa namanya ya, karakter asli kaum Yahudi itu sangat luar biasa jahatnya, dan bagaimana diterangkan oleh Ustadz bahwa disebutkan di dalam Al-Quran dalam beberapa ayatnya banyak sekali bagaimana pembangkangan kaum Yahudi terhadap kebenaran dan juga bahkan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bagaimana kaum Yahudi itu setelah ditunjukkan berbagai macam mukjizat Nabi, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap tidak mau mengakui dan tetap ngeyel dan tetap dengan pendiriannya untuk terus berkarakter yang tidak bisa dirubah. Dan disampaikan juga oleh Ustaz pada saat itu adalah memiliki relasi yang sama dengan kaum Zionis yang saat ini sedang menjajah saudara kita di bumi Palestina sana. Lalu di minggu selanjutnya kita ingat bersama guru kita juga Ustadz Roni Abdul Fattah LCMA, dikaji pada waktu itu adalah bagaimana sejarah secara historis sejarah bagaimana Israel itu sampai mengekspansi genosida di bumi Palestina sehingga sampai dengan saat ini telah berjatuhan puluhan ribu, saya dengar kemarin 15.000 lebih ya saudara kita yang berjatuhan, dan diantaranya banyak sekali anak-anak dan perempuan. Dan Ustaz Roni telah menyampaikan kepada kita bagaimana itu dimulai dari semenjak tentu saja dari zaman kaum Yahudi itu ada, dan juga dimulai dari semenjak tahun 1948 pada waktu itu ekspansi dilakukan, dimulai dari penjajahan dari Inggris, dan juga diputuskan dilahirkannya negara Israel oleh PBB, dan sampai dengan sekarang ekspansi itu, genosida itu masih berlangsung, di mana pada waktu Ustaz Rodi menerangkan kepada kita bahwa dari segitu besar wilayah bumi Palestina sampai dengan saat ini hanya tersisa sedikit. Sebagian besar sudah dikuasai oleh Israel. Dan tema ini adalah tema yang sangat relevan karena setelahnya kita disampaikan oleh Ustadz Atian bagaimana karakter asli orang Yahudi yang memang tidak bisa dirubah, dan juga bagaimana sejarah yang telah terjadi yang terus berkesinambungan dari beberapa ratus puluh tahun yang lalu sampai dengan saat ini sudah jelas nyata adanya, dan sudah jelas di mana seharusnya kita berdiri. Namun ternyata sampai dengan saat ini kita masih mendengar ternyata pandangannya, pemahamannya tidak semua sama. Ada juga kita dengar saudara-saudara kita yang malah ada yang untuk apa kita mendukung Palestina, itu yang benar Israel, dan berbagai macam persepsi muncul kita dengar baik di dunia online maupun mungkin jika ada di sini yang bertemu dengan orangnya langsung. Saya alhamdulillah belum pernah, cuman bertemu dengan beberapa orang yang memang tidak mau paham, ada beberapa yang memang tidak peduli begitu. Dan insya Allah dijelaskan pada malam ini oleh guru kita, alhamdulillah Ustadz Atia sudah di bersama kita. Bolehkah seorang muslim itu, atau patutkah seorang muslim itu membela Israel pada kondisi sekarang, terlepas dari mungkin dia tidak paham atau bagaimana seperti itu. Insya Allah akan dijelaskan pada malam ini bersama guru kita Bapak Ustadz Atian. Dan alhamdulillah guru kita Bapak Ustadz Atian sudah bergabung bersama kita semua. Syukuran Ustadz, alhamdulillah hatur nuhun telah bergabung bersama ini. Dan para jamaah sekalian, silakan sebelum dimulai barangkali akan menyiapkan catatannya, tulisannya,
silakan, dan nanti jika ada pertanyaan dimohon agar disampaikan nanti setelah Ustadz menyampaikan paparannya. Langsung saja pada guru kita, Bapak Ustadz Ki Haji Atian Alidai, waktu dan medianya kami persilakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, sudah hampir genap 2 bulan ya kita menyaksikan lewat layar kaca maupun lewat media sosial, terutama di mana kita merasakan keprihatinan yang sangat luar biasa gitu, terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan saya pribadi rasanya makin hari makin tidak mampu untuk melihat fenomena yang terjadi gitu. Yang fenomena itu betul-betul di luar batas kemanusiaan, yang mungkin karena menimpa saudara kita sehingga rasanya makin mendidih darah itu. Dan semakin prihatin kita, bahkan semakin mendidih darah kita ketika kita malah mendengar pernyataan-pernyataan dari mereka yang berbaju Islam. Namun pernyataannya sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Siapa sebenarnya mereka, kita juga nggak ngerti gitu. Pada malam hari ini kita ingin mencoba menanggapi dan menyikapi beberapa fitnah yang dilontarkan oleh mereka, yang kita khawatirkan ini sedikit banyaknya. Nah ini ada screen-nya berarti Pak Ustadz itu Pengaruhi saudara-saudara kita. Saya pernah di dalam satu kajian itu bertanya pada jemaah, sebenarnya siapa yang sedang diperangi oleh Zionis Israel? Ada yang sempat menjawab, Palestina. Secara syariat memang saudara-saudara kita di Palestina yang secara langsung mereka diperangi oleh Zionis Israel. Tapi secara hakikat yang sedang diperangi itu adalah kita semua umat Islam. Karena di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu satu dengan yang lain bersaudara. Yang persaudaraan kita ini sama sekali tidak dibatasi oleh batasan geografis. Di ujung dunia manapun dia berada, selama dia itu berpegang pada prinsip asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Yang kata Rasulullah, hubungan kita dengan saudara kita sesama mukmin di seluruh dunia ini adalah kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Maka yang sedang diperangi itu adalah bagian dari tubuh kita. Ibaratnya kalau bagian dari tubuh kita itu sedang terluka gitu, walaupun hanya di ujung kelingking saja dan terluka sedikit, ya tetap saja seluruh tubuh kita harus ikut merasakan dan mencoba mengatasi agar luka itu bisa sembuh.
yang sedang terluka, itu adalah saudara-saudara kita yang berada di Gaza khususnya dan di Palestina pada umumnya. Dan untuk mengatasi itu Allah menyeru di Quran surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum, siapkanlah oleh kalian. Nah, kalian ini tentu bukan tidak menunjuk pada kelompok tertentu atau bangsa tertentu. Yang dimaksud dengan kalian di sini adalah allazina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Nah, kita yang ada jauh di Indonesia ini apa yang bisa kita berbuat? Nah, makanya Allah kemudian mengatakan di dalam ayat itu mastata'tum, apa yang kalian mampu berbuat. Pasti kita bisa berbuat sesuatu untuk membantu saudara-saudara kita itu dalam batas kemampuan yang bisa kita lakukan. Mastata'tum. Jadi Allah tidak mengatakan siapkanlah oleh kalian sesuatu yang membuat kalian bisa menang. Karena kemenangan bukan kita yang menentukan. Yang menentukan kemenangan itu adalah Allah. Kita hanya wajib berikhtiar. Ya. Di dalam Quran surat As-Saffat 173 Allah menyatakan, fa inna jundana lahumul ghalibun. Tentara kami itulah yang pasti akan menang. Jadi Allah yang menjamin kemenangan itu. Nah, yang dimaksud tentara kami juga di dalam ayat ini tentu bukan hanya Hamas, tetapi tertuju pada setiap orang mukmin. Kita harus menjadi jundullah, menjadi tentara Allah yang ikut berperan sekecil apapun kemampuan yang bisa kita lakukan. Tapi inilah yang kita sangat sayangkan, itu perasaan seperti ini nyaris tidak ada atau kuranglah pada umat Islam itu. Kita rasakan atau kita saksikan lah, ini mungkin yang sedikit berpengaruh kepada umat Islam itu ketika menyaksikan beberapa negara Arab misalnya di sekitar Palestina, sampai 2 bulan ini kelihatan mereka begitu nyenyak sekali tidur berada di bawah ketiak Amerika gitu. Dan ini sangat melukai sekali perasaan kita umat Islam gitu ya. Jadi persatuan dan kesatuan umat ini memang sudah lama belum mampu kita wujudkan itu ya. Akibat dari tidak terwujudnya dua asas yang Allah tetapkan itu di dalam Al-Quran surah Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Terciptanya persatuan umat itu minimal harus ada dua asas utamanya, yaitu pertama adanya titik tujuan yang sama dalam perjuangan dalam hidup, yaitu sama-sama mencari ridha Allah. Ya, kalau sudah titik tujuan sudah berbeda, yang satu mencari ridha Allah, yang satu mencari kenikmatan duniawi, tahta, jabatan, wanita, atau dan sebagainya, ya nggak mungkin lah kita bisa bersatu. Jangankan menyatukan umat Islam yang konon jumlahnya di dunia ini 2 miliar, menyatukan sepasang suami istri cuma 2 orang saja kan susah ya. Kalau titik tujuannya sudah berbeda gitu. Istri misalnya ingin rekreasi di libur panjang akhir tahun ini kembali ke kampung halaman misalnya kan, misalnya di Sumatera Barat apa itu. Sementara suaminya ingin pergi ke Bali, ya nggak akan pernah ketemu. Kalaupun mereka hanya sepakat bahwa hanya pergi ke Sumatera Barat, juga tidak akan pernah bisa bersatu kalau tidak sama juga. Yang satu ingin berangkat hari Ahad, yang satu ingin hari Sabtu misalnya. Kalaupun sepakat misalnya akhirnya jadi hari Ahad berangkat, belum bisa juga bersatu kalau yang satu ingin pakai pesawat, yang satu lagi ingin pakai apa misalnya, kayak kendaraan pribadi. Walaupun akhirnya mereka sepakat pakai pesawat, juga nggak mungkin bisa bersatu kalau yang satu ingin berangkat pagi-pagi, yang ingin berangkat sore. Jadi
maka harus ada titik tujuan yang sama. Dan yang kedua, harus ada derap langkah yang sama, irama yang sama, yang untuk mencapai tujuan. Dan itu derap langkah itu ditetapkan oleh Allah sendiri karena kita sedang mencari ridha Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Titik tujuannya harus sama, mencari ridha Allah. Dan cara untuk mencapai tujuan, pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena ini mungkin tidak terwujud, gitu kan? Ya, maka persatuan pun jadi hanya baru sampai pada keinginan dan mungkin hayalan. Gitu ya. Sehingga akhirnya kita lihat malah justru keluarlah pernyataan-pernyataan yang saya katakan tadi sangat luar biasa memprihatinkan. Memprihatinkan itu karena pernyataan itu keluar dari mereka yang berbaju Islam, bahkan beridentitas Muslim gitu ya. Kalau lihat penampilannya itu ya Muslim banget lah gitu. Muslim banget dengan ciri-ciri keislaman yang seringkali ditampakkan oleh sebagian umat Islam sekarang ini gitu ya. Itu pakai baju koko gitu kan, pakai topi semacam topi haji, terus jenggotnya pada panjang, terus bahkan ada juga di antaranya yang kelihatan dahinya juga hitam gitu. Tapi pernyataannya sangat-sangat jauh dari apa dari dasar tadi bahwa bahwa yang sedang diadzolimi itu adalah saudara-saudara kita. Bahkan dengan lantangnya mereka menyalahkan dan membela Zionis Yahudi. Tapi bagaimanapun kita harus bersyukur karena memang ya dalam situasi yang sulit kadang-kadang kita baru tahu siapa sebenarnya, mana saudara kita, mana yang bukan saudara kita. Gitu. Kita ambil contoh lah di perang Uhud itu luar biasa kagetnya Rasulullah SAW. Ternyata dari 1.000 pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah untuk menghadapi serangan orang-orang musyrikin di perang Uhud, itu dari 1.000 pasukan itu 300 ternyata orang-orang munafik. 300 bayang. Dari 1.000. 300 ini ya selama ini dikira Muslim. Setiap hari mereka sholat bersama Rasulullah. Kadang-kadang bahkan mungkin mereka ngambil saf paling depan itu waktu sholat berjamaah. Semua mengira mereka Muslim. Karena apa sih susahnya orang munafik untuk berpura-pura sholat sekitar hanya 5-10 menit uang kesangan itu. Bahkan kalau perlu ya pura-pura naik haji juga senokor-goronya lakukan itu demi untuk menutupi kemunafikannya. Tapi ketika sudah mulai diajak berperang, nah, barulah ketahuan itu ya. Bahwa bolehlah mereka berpikir untuk apa kita berperang sampai harus mengorbankan nyawa. Kalau umat Islam, mereka siap berperang. Ya, kalaupun mati, mereka mati syahid, mati yang mulia. Jamin oleh Allah oleh surga. Ini orang-orang kafir, konyol bagi mereka kematian ini. Baru ketahuan itu. Apa? Ketahuan kemunafikannya itu ketika sudah. Sekarang kita lihat itu ya. Allah sudah berjanji gitu bahwa Allah tidak akan biarkan umat Islam itu harus tertipu oleh musuh-musuh dalam selimut gitu. Kaum munafikin itu. Maka di dalam Quran surah Muhammad ayat 30 Allah menyatakan walau nasa'u la araidakahum. Jika kami nanti suatu saat berkehendak, kami akan tampakkan keberadaan orang-orang munafik itu kepada kalian, wahai orang-orang mukmin. Fa'alif lahum bisimahum. Niscaya kalian akan mengenal mereka dengan sima mereka. Sima itu apa ya? Kalau nggak salah sudah jadi bahasa Sunda juga ya. Sima aing, sima maung gitu ya. Sima itu ada tanda-tanda atau Aura-aura yang memudahkan kita untuk mengenal siapa mereka sesungguhnya.
Wala ta'rifannahum fil lahnil qaul. Dan saya kalian akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan, ungkapan-ungkapan dalam bentuk kiasan yang terlontar dari mulut mereka. Jadi Allah kondisikan mereka ini akan mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang akhirnya dengan mudah kita pahami, oh mereka bukan mukmin. Gitu. Itu Allah. Gitu. Saya ada beberapa catatan gitu ya, yang bisa saya ungkapkan itu dari pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya bisa bagi orang yang ini, tentu bagi orang awam ini akan mengagetkan itu, mengagetkan. Kok bisa keluar pernyataan dari mereka yang berbaju Islam dan memakai atribut-atribut yang sangat Islami gitu. Ya, enggak. Kalau orang selewat saja lihat ini pasti Muslim soleh beren gitu. Pertama yang ada dalam catatan saya, gitu. Saya ingin mengungkapkan ini tidak ada maksud apa-apa kecuali untuk supaya kita umat Islam jangan sampai terpengaruh lah oleh pernyataan-pernyataan yang sangat aneh ini. Pertama, keluarlah pernyataan mereka gitu ya, bahwa yang pada intinya menyalahkan Hamas. Yang salah katanya Hamas itu. Kenapa mereka eh, tanggal 7 Oktober itu menyerang Israel? Akibatnya kata sekarang 15.000 umat Islam di Palestina itu jadi korban. Kan itu kesalahan mereka. Andai kata mereka katanya tidak menyerang, enggak akan terjadi perang yang sekarang masih berkecamuk. Jadi menurut mereka gitu, menurut yang bersangkutan yang mengeluarkan pernyataan ini, Hamas ini yang salah gitu. Ya, kalau Hamas yang salah, berarti yang benar itu ya Zionis Israel. Jadi jangan kali benar, mereka punya hak untuk membantai umat Islam Hamas. Oh, mereka punya hak untuk membela diri karena diserang. Gitu. Bahasanya persis sama dengan bahasa pendukung kuat Hamas Amerika, bahwa Hamas itu punya hak untuk membela diri. Jadi di posisi Hamas itu membela diri dari apa maksud saya apa Israel itu di posisi membela diri, bahkan dituduh Hamas itu sebagai kelompok teroris itu oleh Amerika itu kan itu. Ini persis saja pernyataan itu sama. Jadi Israel yang menjajah sudah selama hampir 75 tahun ini nggak salah, nggak salah. Yang salah itu kenapa bangsa Palestina yang diwakili oleh Hamas itu kok mau berontak pada penjajah? Salah, harusnya diam saja gitu. Menyerah saja pada penjajah itu. Ini pernyataan memang kalau kita lihat memang aneh sekali gitu ya. Tapi dan malas juga kita menanggapi pernyataan semacam ini gitu sebenarnya. Tapi karena kita melihat umat Islam itu mungkin ada yang awam gitu ya. Sehingga bisa saja terpengaruh gitu. Terpengaruh gitu. Dan tentu maksud mereka menyatakan ini untuk menyalahkan sekaligus tidak mendukung kan. Tidak mendukung perjuangan saudaranya di Palestina sana, di Hamas. Padahal kalau kita perhatikan sampai sekarang ini, hampir seluruh negara di dunia ini mendukung kemerdekaan Palestina. Hampir semua, kecuali Amerika. Mungkin Amerika dengan beberapa negara sekutunya yang hanya sedikit, itu 7 paling negara. 100 sekian puluh negara itu sudah mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan Presiden Kolombia, Petro siapa namanya, itu menyatakan dukungan sepenuhnya untuk kemerdekaan Palestina. Ya, bahkan dengan nada kerasnya dia mengatakan Palestina harus merdeka dari penjajahan orang gila gitu. Dia menyebut Netanyahu itu sebagai orang gila gitu. Yang nggak bisa dimengerti apa pemikiran dan tindakannya oleh manusia yang sehat gitu. Itu sampai begitu. Sementara yang tadi berpenampilan Muslim itu malah
menyalahkan Hamas gitu. Dan membela orang gila gitu. Membela orang gila gitu ya. Kalau dibahasakan dari bahasa uh, Petro itu. Ini salah satu di antaranya. Catatan lain yang saya catat dari pernyataan yang berseliweran di media sosial itu, ada juga di antara mereka itu yang mengatakan, ya menyalahkan lagi juga Hamas. Salah Hamas katanya. Kenapa harus menyerang? Yang harus dilakukan oleh Hamas itu hijrah. Gitu. Ini konyol sekali pendapat itu. Jadi Hamas itu harus hijrah dan menyerahkan tanahnya itu kepada penjajah. Maka gitu kan. Itu. Kalau mau hijrah, nggak tahu harus hijrah kemana lagi Hamas itu. Pokoknya harus hijrah, bukannya melawan. Ini kalau dulu prinsip seperti ini dipegang, itu ya, prinsip ngawur ini dipegang, itu Indonesia nggak akan pernah jadi negara yang merdeka. Dan para pahlawan dulu yang berjuang untuk kemerdekaan itu salah semua. Gitu. Harusnya kita jangan memerangi penjajah. Gitu. Harusnya kita hijrah itu, pergi kemana itu bangsa Indonesia itu, tinggalkan saja ini kepada penjajah itu. Nah ini kan pandangan yang untuk kita ini murahan betul pandangan ini ya. Hanya karena ingin membela Yahudi, gitu. Membela Zionis itu ya. Tapi ya kenapa harus kita tanggapi juga pandangan yang murahan ini, karena ya, ya kita menyadari umat Islam itu nggak selamanya, nggak semuanya bisa menangkap ini. Gitu. Apalagi kalau melihat penampilan mereka itu yang saya katakan itu Muslim banget lah gitu penampilannya itu. Di catatan saya yang lain ketiga, ada juga yang dengan uh, dengan anehnya lagi menyatakan bahwa ini bukan perang agama, sehingga umat Islam nggak perlu, termasuk umat Islam Indonesia nggak perlu terpengaruh, itu biarkan saja mereka sedang berperang itu kan, dua dua kelompok ini Zionis Israel sedang berperang dengan Palestina untuk memperebutkan wilayah. Itu ini perang perebutkan wilayah, nggak ada urusannya dengan agama. Gitu. Saya kadang-kadang ya ingin ketawa, tapi ya gimana ya, bercampur dengan rasa rasa perasaan kita yang sedang, darah ini sedang mendidih melihat perlakuan Zionis itu ya. Lalu keluar pernyataan ini, ya Allah, ini pasti orang ini nggak tahu sejarah itu ya, pasti itu sudah pasti gitu, atau pura-pura tidak tahu, Allah alam. Karena kalau orang tahu sejarah gitu ya, nggak mungkin keluar pernyataan pernyataan senaif ini. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah, itu pasca Perang Dunia Pertama, seorang tokoh Yahudi namanya Theodor Herzl itu sudah minta kepada Inggris agar diberikan pada mereka tanah di Palestina. Itu sejak Perang Dunia Pertama. Itu Inggris puas untuk bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang waktu itu sudah terpencar, Pak. Terpencar di berbagai negara di dunia ini akibat, ya termasuk dari azab yang Allah timpakan pada mereka. Kalau kita lihat di Quran surat Al-Isra itu ya, kita baca dari 4 sampai 7, mereka ini memang sudah diazab oleh Allah. Dan termasuk juga di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa mereka itu memang sudah dilaknat oleh Allah sehingga tidak memiliki negara selama-lamanya. Mereka nggak akan punya negara itu. Gitu ya. Nah, ketika mereka terpencar di mana-mana dan di Eropa, terutama di Amerika, dan mereka juga tidak bisa hidup bersama orang-orang Eropa. Orang Eropa yang tidak bisa hidup bersama mereka, gitu. Lalu mereka kemudian meminta gitu ya agar mereka disiapkan satu tempat. Gitu. Nah, Inggris pertama kali menawarkan tempat tanah yang sangat luas di Argentina, Pak. Tanah yang sangat luas di Argentina pada waktu itu. Nah, mereka menolak, nggak mau. Lalu oleh Inggris ditawarkan lagi tanah yang kosong di Kongo. Itu tanah kosong. Jadi mereka nggak akan perlu ada masalah karena nggak ada penduduk, karena kosong di Kongo.
juga mereka tolak. Lalu pada tahun 1903 ditawarkan lagi oleh Inggris tanah di Kenya, di Uganda. Malah ini tanah yang sebenarnya kaya dengan tambang emas. Nah, tambang emas. Itu juga ditolak. Mussolini juga pernah menawarkan kepada mereka orang-orang Yahudi ini tanah di Harar di Afrika. Itu pun juga ditolak. Jerman pernah punya rencana juga menawarkan kepada mereka di Pulau Madagaskar. Ini sebelum akhirnya oleh Nazi dihabisi mereka itu ya. Itu juga ditolak. Amerika juga pernah menawarkan pada mereka itu di Ararat City, California. Juga ditolak. Semua tawaran ini mereka tolak. Tetap ngotot ingin di Palestina. Dan mereka akhirnya bersiap untuk menunggu sampai lebih dari 45 tahun. Tawaran itu sejak awal 1900-an, 1903. Ya, di antaranya di 1903. Itu sudah ditawarkan mereka tolak. Baru akhirnya dipenuhi oleh Inggris itu tahun 1948, selesai Perang Dunia Kedua. Akhirnya dipenuhilah keinginan mereka untuk tinggal di Palestina. Dan mereka siap menunggu untuk itu 45 tahun. Kenapa masalahnya? Mereka menolak itu. Dan mereka siap saja menerima tanah yang cuma secuil di Palestina waktu itu. Hanya sedikit. Yang kemudian akhirnya mereka rampas tanah bertahap itu dari orang Palestina, sehingga akhirnya yang tinggal di secuil itu sekarang justru terbalik Palestina itu. Kenapa mereka sampai menunggu selama 45 tahun itu? Karena mereka yakin secara prinsip agama yang mereka yakini, yang konon difahami oleh para pendeta mereka dari kitab Taurat dulu, bahwasanya Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah itu, jadi ini prinsip masalah agama, bukan masalah wilayah. Kalau masalah wilayah, mereka sudah ditawari sekian banyak wilayah yang lebih baik, itulah kondisinya dari Palestina, memungkinkan, nggak perlu mereka harus perang dengan penduduk ya setempat dan sebagainya. Mereka tolak semua itu. Gitu ya. Ada juga saya lihat di layar kaca ya, di media sosial maksud saya, di YouTube itu. Ada seorang yang mengaku sudah belasan tahun tinggal di Palestina. Jadi, tapi karena situasi perang dia kemudian kembali mungkin ke tanah air. Lalu diwawancarai lah gitu, dalam podcast itu. Diwawancarai. Salah satu pernyataannya yang sangat luar biasa mengagetkan itu dia kemudian mengatakan, waktu saya pulang ke Indonesia saya kaget melihat umat Islam itu melakukan aksi bela Palestina karena mereka tampaknya mengira bahwa ini adalah perang agama. Padahal ini bukan perang agama. Wah, ini kata yang bersangkutan. Ini semakin bisa menyesatkan itu ya umat Islam karena dia terlebih dahulu memperkenalkan kalau dirinya adalah orang yang sudah sekian belas tahun tinggal di Palestina. Jadi sangat pahamlah tentang Palestina. Maunya mungkin seperti itu. Apa buktinya bahwa ini bukan perang agama? Rumah sakit Kristen itu dibom oleh Yahudi. Salah satu rumah sakit yang mereka hancurkan itu adalah rumah sakit Kristen. Ini kan bukan perang agama. Mungkin yang bersangkutan itu mengira Yahudi dan Nasrani itu nggak bermasalah, nggak punya masalah di antara mereka. Gitu. Ya, karena mungkin nggak pernah terbaca oleh yang bersangkutan Quran surat Al-Baqarah 113. Di Quran surat Al-Baqarah 113 itu Allah jelas menyatakan bahwa qalatil Yahud
laisatin nasara ala syai'in. Wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'in. Bagi orang-orang Yahudi itu, Nasrani itu nggak ada, bukanlah sebuah agama. Sebaliknya orang Nasrani pun meyakini bahwa Yahudi itu bukan agama. Jadi mereka tidak pernah mengakui itu. Gitu. Bahkan orang-orang Yahudi itu melecehkan betul orang-orang yang beragama Kristen itu dengan menyatakan yang diyakini oleh orang Kristen sebagai anak Tuhan. Mereka menganggapnya anak Tuhan dari mana? Itu anak zina menurut orang Yahudi. Jadi jangan dikira bahwa Yahudi dan Nasrani itu dua pihak yang tidak bermasalah. Mereka bermasalah sejak dahulu. Maka mereka tidak pernah mau dari sejak dahulu menyatukan antara Taurat dan Injil, lebih memilih merubah-rubah ayat Taurat dan Injil daripada harus menyatukan. Itu. Lalu alasan yang lain yang dikemukakan bahwa umat Islam Hamas itu juga membela orang-orang Nasrani dari kezaliman Zionis Israel. Nah, ini makin tidak mengerti lagi dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam itu kita wajib membela siapapun, apapun agamanya. Mau dia Nasrani, mau dia misalnya orang Buddha, Hindu, mau apapun agamanya harus kita bela kalau dia di posisi sebagai orang yang dizolimi. Kita wajib membela orang yang terzolimi. Dan kita hanya akan berperang menghadapi orang yang memerangi kita. Itu prinsip toleransi yang luar biasa dalam Islam. Kita melihat misalnya, jangankan terzolimi, gitu. Ada orang misalnya tertabrak, itu kan belum tentu juga terzolimi, gitu. Tertabrak, gitu kan. Tapi jelas dia tertabrak, dia yang harus, yang parah dia, bukan yang nabrak, misalnya kan. Gitu. Lalu kita harus tahu, tanpa kita harus bertanya apa agamanya, gitu. Atau bapak-bapak dan ibu-ibu lah sebagai dokter, gitu kan. Ketika datang pasien kan nggak perlu nanya pasien itu apapun dia muslim atau bukan itu. Apapun agamanya ya harus dibantu, harus ditolong kan gitu. Itu prinsip yang dalam Islam itu. Jadi ini juga nggak bisa jadi alasan untuk mengatakan ini bukan perang agama karena umat Islam membela Nasrani, Zionis juga membantai orang-orang Nasrani kan itu. Ya, itu. Ini yang ketiga catatan saya. Yang keempat, nah ini tuduhan yang sangat luar biasa keji. Sangat keji. Itu tuduhan ini sudah dari sejak awal juga mereka nyatakan itu. Bahwa Hamas itu sebenarnya orang Syiah. Apa maksudnya mereka melemparkan fitnah yang luar biasa kejinya ini? Ya agar kita umat Islam itu nggak perlu membela. Ngapain membela aliran sesat? Ya bukan saudara kita. Ya. Nah itu maksud tujuannya itu. Padahal pendiri Hamas itu adalah Syekh Yasin, seorang Muslim tulen, Pak. Dan kalau kita lihat orang-orang Hamas ini, ya Allah, keislaman mereka itu, saya betul-betul kadang-kadang kalau saya ikuti mereka ini, ya Allah, saya pribadi gitu, betapa kecilnya saya di hadapan mereka, di hadapan Allah mungkin. Ya. Mereka luar biasa taat beribadah, mereka luar biasa berjuang. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat, dan sholat mereka sholat seorang muslim, bukan seorang syiah. Tentu kita dengan mudah bisa membedakan mana muslim, mana syiah. Karena terlalu jauh perbedaannya itu. Azannya beda, qomatnya beda, sholatnya beda, tanah sucinya pun beda, rukun iman, rukun Islamnya beda, kitab sucinya pun beda, semuanya beda kok. Sementara Hamas itu kita lihat justru muslim yang sangat luar biasa melaksanakan ajaran Islam. Saya pernah luar biasa ini ya. Ini ketika saya melihat satu video itu seorang pejuang Hamas itu yang masih sedang video call dengan salah seorang anaknya yang perempuan itu yang usianya mungkin antara 6 tahun 7 tahun. Dia masih sedang menguji anaknya itu hafalan Al-Qur'an. Di tengah perang, Pak. Di tengah perang. Kelihatan situasi perang.
Dia masih video call dengan putrinya. Setelah pas putrinya sedang diuji hafalannya di surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Tiba-tiba terdengarlah dentuman bom. Putrinya berhenti, Pak. Lalu dia menangis, Pak. Membayangkan mungkin itu adalah dialog terakhir dia dengan ayahnya. Kejam sekali gitu, menuduh umat Islam yang luar biasa, ditampilkan keislaman yang ditampilkan oleh saudara kita di Ahmad dengan tuduhan yang sekeji ini. Gitu. Apa alasannya itu? Gitu ya. Mungkin kalau alasannya itu yang mereka katakan yang selama ini yang mendukung Hamas ya Syiah, Iran, lalu kemudian uh, Houthi di Yaman itu Syiah, lalu yang di Palestina, Syria itu kan Syiah, di Lebanon maksud saya, Hizbullah itu kan Syiah. Lalu Syria pemerintahnya yang Syiah, kalau masyarakatnya umumnya Muslim. Kalau itu yang menjadi alasan, nah Hamas juga didukung oleh Rusia. Makanya yang paling keras pertama mendukung itu Korea Utara. Cina juga ikut mendukung. Paling tidak sudah menempatkan juga kapal induknya itu untuk mewanti-wanti Amerika untuk tidak terlalu jauh mencampuri urusan ini. Sementara Korea Utara, Rusia, dan Cina itu kan negara-negara komunis. Logikanya kalau kita ikuti logika yang bersangkutan, itu kan, haruskah kita mengatakan bahwa Hamas itu adalah komunis? Karena didukung oleh negara-negara komunis. Itu. Soal dukung-mendukung ini tidak selamanya atas dasar akidah. Kan itu. Mungkin atas dasar kemanusiaan. Mungkin juga ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, mungkin menjual senjata, atau dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti kan itu. Nah, itu. Tapi tidak selamanya dukungan itu adalah karena dukungan akidah. Dukungan akidah hanya akan dilakukan oleh orang yang seiman. Gitu. Ya. Nah, itu catatan saya yang lain itu ya. Yang kelima, itu catatan saya. Ada pernyataan juga dari mereka menanggapi upaya umat Islam yang melakukan boykot. Gitu. Di mana dengan lantangnya dia mengatakan, ini urusan boykot, urusan ulul amri, bukan urusan umat Islam, urusan pemerintah. Jadi kalau pemerintah tidak melakukan boykot, kenapa umat melakukannya? Kan? ini makin lucu dan makin aneh itu pernyataan ini. Ya. Pernyataan pertama, betul memang tugas ulul amri, namanya saja ulul amri, ya. Pihak yang mengurusi apa? Mengurusi rakyat, gitu kan? Pemerintah itu ya. Memang pemerintah lah yang harus menangani ini, gitu. Tapi ketika misalnya pemerintah itu tidak melakukan, umpama misalnya tugas amar ma'ruf nahi munkar ini tugas siapa? Ya ulul amri. Nah kalau tugas amar ma'ruf ini kemudian tidak dilaksanakan, apakah kemudian kita harus diam gitu? Dan membiarkan kejahatan itu terus terjadi, kemaksiatan itu terus terjadi, paling tidak kita menyuarakan kan? Bukan mengambil tindakan, karena mengambil tindakan itu hanya mereka yang punya wewenang untuk mengambil tindakan, paling tidak menyuarakan kan itu. Tapi saya kalau melihat ini semua akibat gitu ya. Pernyataan-pernyataan ini muncul dari akibat mereka begitu 100% menjiplak. Gitu. Menjiplak pernyataan-pernyataan dari para sebagian ulama yang ada di Saudi Arabia. Gitu. Dan ini yang ingin mereka sebarkan di negeri ini. Menjiplak pernyataan itu tanpa mungkin berpikir sedikit pun. Dan mereka berkeyakinan semua yang dinyatakan oleh ulama di Saudi Arabia itu pasti benar dan harus diikuti. Padahal kalau di ruang istihad tidak ada prinsip seperti itu. Yang wajib diikuti itu kalau nas itu qat'i, yang tidak mungkin kita bisa berbeda gitu. Kalau nas itu zonni, jadi melahirkan berada di ruang istihad, tidak ada satupun ulama yang dijadikan patokan. Makanya tokoh-tokoh mazhab pun
menyatakan seperti Imam Syafi'i misalnya menyatakan, jangan kalian telan pendapat saya mentah-mentah itu. Coba bandingkan pendapat saya dengan mujtahid yang lain. Siapa tahu pendapat saya salah. Begitu. Kalau di ruang istihad, kemungkinannya bisa salah. Kemungkinan istihad seorang itu benar, yang lain salah. Kemungkinan juga istihad yang salah, orang lain yang benar. Nah, ini kalau saya lihat itu, mereka betul-betul menjiplak pendapat dari itu dengan tanpa memperhitungkan apakah ini pendapat itu benar, dan bahwa mereka ingin menjiplak sah-sah saja, tapi kemudian menyatakan istihad orang lain salah, ini keliru besar itu. Kalau itu di ruang istihad, dalam ruang istihad sampai kiamat kita tidak bisa tahu siapa yang benar siapa yang salah. Makanya Rasul kemudian mengatakan untuk menenangkan kita, sudahlah kalian punya istihad masing-masing. Siapa nanti istihadnya benar, di akhirat nanti Allah akan menyatakan itu dua pahalanya, yang salah satu. Sudah selesai persoalannya. Bukan dengan kemudian menuduh semua mujtahid itu salah. Gitu. Hanya istihad mereka saja yang benar. Yang sudah nyata salah lah. Yang ada kita lihat di Saudi Arabia, ya betul mereka melaksanakan syariat Islam dalam syariat tertentu, misalnya dalam hukum pidana dan sebagainya. Tapi dalam sistem pemerintahan di Saudi Arabia itu sangat tidak Islami, Mas. Oh, kalau itu jelas betul sangat tidak Islaminya. Sistem kerajaan di mana Islaminya? Tidak ada dalam Islam itu. Kepemimpinan itu ditetapkan dengan sistem seperti itu, gitu kan. Siapa yang bakal menjadi pemimpin itu adalah dari keturunan raja. Gitu. Itu sangat tidak Islam. Para sahabat saat memahami ajaran Islam, begitu Rasulullah SAW wafatkan, kalau itu sistem monarki, sistem kerajaan, harusnya yang jadi khalifah itu ya paling tidak, mungkin karena Nabi tidak punya anak laki-laki gitu ya, semuanya meninggal tiga-tiganya. Ya mungkin cucunya Hasan atau Husain. Atau mungkin menantunya Sayyidina Ali. Lalu yang terjadi kan khalifah itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena petunjuk Al-Quran, kepemimpinan salah satu di dalam urusan hidup umat Islam itu harus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Semua urusan umat Islam itu diselesaikan dengan musyawarah. Gitu. Lihat di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, Al-Imran 139. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Jadi termasuk memilih seorang pemimpin itu berdasarkan pemilihan umum, berdasarkan musyawarah. Siapa? Suara rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Jadi kalau dari sistem pemerintahan, dari sisi pemilihan pemimpin misalnya, oh kita lebih Islami. Lebih Islami, karena kita menjalankan asas musyawarah tadi, pemilihan umum. Walaupun pemilihan umumnya di kita juga belum Islami gitu prakteknya gitu kan. Banyak kecurangan kan itu. Tapi sistemnya sudah benar. Pelaksanaannya yang belum benar itu. Bukan sistem kerajaan. Itu ya. Jadi karena sistem kerajaan itu, karena titah raja itu nggak bisa ditolak kalau dalam sistem kerajaan. Berbeda dengan asas demokrasi yang ditetapkan dalam Islam yang berdasarkan musyawarah tadi, walaupun mungkin istilah demokrasi ini belum tentu tepat gitu ya, karena demokrasi lain juga pengertian dari asas musyawarah lah gitu. Jadi bukan atas keputusan dari satu pihak. Maka kita punya wakil rakyat di DPR mestinya kan, ada MPR gitu kan, ada legislatif, ada eksekutif, yang kekuasaan itu ada di tangan rakyat bahkan itu kan, itu dan memang betul itu ya, umat yang bisa menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin dan sebagainya. Lalu mereka mengatakan juga secara, lihat saja katanya dalam Islam, kenapa kita melakukan boikot gitu kan, menghentikan hubungan berdagang dengan pihak Zionis Yahudi. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri melakukan hubungan dagang dengan Yahudi kan. Nah ini makin sama sekali makin menunjukkan ketidakpahaman yang mereka ini ya.
prinsip di dalam Islam yang dinyatakan oleh para ulama dalam usul fikih itu adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Asal dalam hukum dasar dalam bermuamalat itu termasuk jual beli itu adalah halal. Hatta yadullu dalil ala tahrim ini sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi hukum asalnya adalah semuanya halal. Silakan umat Islam, silakan Anda sebagai Muslim untuk melakukan muamalah dengan siapapun, dengan orang yang beragama apapun, nggak ada masalah selama itu berpegang pada prinsip yang dikatakan di Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahwa ta'awun, saling tolong menolong, bermuamalah dan berinteraksi sosial itu dalam koridor takwa, kebaikan dan takwa. Jadi kemaslahatan bagi kedua belah pihak gitu. Silakan, nggak ada masalah dengan agama apapun. Tapi dengan siapapun muamalah itu harus dihentikan. Termasuk muamalah dengan sesama muslim sekalipun. Kalau itu dalam al-ismi wal udwan. Walaupun itu orang muslim, nggak bisa kita bermuamalah ikut menjualkan khamar yang dia buat misalnya. Atau menyiapkan tempat untuk maksiat dan sebagainya. Nah, itu sudah nggak benar itu. Jadi dengan Yahudi sekalipun silakan bermuamalah. Tapi kenapa sekarang kemudian kita mencoba untuk menghentikan muamalah ini? Karena ini urusannya sudah al-ismi wal udwan. Karena keuntungan yang mereka akan dapatkan sangat mungkin itu dipergunakan untuk membeli senjata oleh mereka untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Gak bisa kita biarkan. Kita harus ikut berperang. Itu tadi salah satu upaya kita memerangi Zionis Israel itu. Dan untuk agar mereka tidak melakukan perbuatan biadab mereka itu adalah dengan melemahkan ekonomi mereka. Itu bagian dari perjuangan kita. Itu kita lakukan sekarang. Selama ini kita tidak lakukan itu. Karena ya tadi tidak ada pertimbangan terus itu. Ini ya, jadi nah yang terakhir mungkin yang saya anggap ini yang paling aneh gitu ya, paling aneh dan paling mohon maaf saja kalau saya harus mempergunakan kata paling memuakkan gitu ya. Itu ada pernyataan yang lantang sekali gitu ya. Dinyatakan itu bahwa Hamas itu buatan Yahudi. Ini kan aneh sekali Pak. Hamas itu buatan Yahudi. Jadi biarkan saja itu kan. Mereka habis-habis saja lah gitu ya. Mereka memang dibuat oleh Yahudi, Hamas itu, untuk menjadi alasan bagi Zionis Israel itu untuk memerangi. Jadi dibiarkan Hamas menyerang, jika mereka punya alasan untuk menghabisi dan menguasai Palestina secara penuh akhirnya. Gitu. Jadi biarkan saja lah, habis-habis itu. Dan yang lebih jauh lebih menyakitkan lagi pernyataannya itu bahwa dia mengatakan untuk apa sekarang umat Islam melakukan aksi-aksi itu. Aksi bela Palestina, aksi bela Palestina. Apa hasilnya? Nggak ada kan katanya. Hasilnya. Apa hasilnya? Menurut dia nggak ada hasilnya. Karena itu hentikanlah aksi-aksi bela Palestina itu. Lalu dia menghimbau, ya dia bicara di depan jemaahnya. Lalu dia menghimbau, nanti kalau kalian menemukan lagi umat Islam itu melakukan aksi yang itu hanya membuat kemacetan saja di jalan, coba dibubarkan saja katanya. Kalau sudah 1, 2, 3 kali dibubarkan masih juga mereka nggak mau bubar, bunuh saja mereka. Bunuh mereka yang aksi bela Palestina. Kelihatannya anjuran ini sudah dilaksanakan itu ya. Oleh orang-orang Manguni di sana. Sudah 1 korban umat Islam yang sedang melakukan aksi yang mereka bunuh. Ini luar biasa, Pak. Kalau menurut saya ini luar biasa terasa aneh gitu ya. Karena keluar dari mulut seorang yang berbaju Islam, beridentitas Muslim. Bunuh itu artinya mereka menganggap semua orang yang aksi di dunia ini, yang Muslimnya itu sudah kafir. Sudah halal darahnya. Kenapa demikian? Mari kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas." Tidak halal darah seorang muslim, haram.
haram seorang muslim mengalirkan darah saudaranya sesama muslim. Halal hanya karena 3 alasan. Satu dari 3 alasan. Yang pertama, pezinah. Pezinah yang muhsan. Ada 2 istilah dalam fikih Islam itu. Ada pezinah muhsan, ada pezinah ghairu muhsan. Kalau ghairu muhsan ini, pezinahnya itu pejaka atau gadis itu. Kalau yang muhsan ini, kalau yang berzinahnya itu seorang janda atau duda, atau dalam status sebagai suami atau istri, artinya dia sudah melakukan pernikahan yang sah. Ini hukumnya berbeda. Kalau dia pezinah yang ghairu muhsan, tadi gadis, dia perjaka, itu hukumannya dera 100 kali masing-masing. Hanya didera, nggak boleh dibunuh. Gitu. Didera 100 kali, lalu diasingkan, dan sebagainya. Dalam An-Nur ayat 2. Tapi kalau dia pezinah muhsan, statusnya janda atau duda. Dalam hal ini dikatakan dia dirajam sampai mati. Artinya halal darahnya. Sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ini. Halal darah seorang muslim itu karena satu di antara 3. Pertama, pezinah muhsan. Artinya halal untuk dilakukan hukuman rajam 3 sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh. Jadi kalau ada seorang muslim membunuh, siapapun yang dibunuh, tapi kalau pihak keluarga yang terbunuh itu kemudian menuntut untuk dihukum kisos, pengadilan tidak punya pilihan dalam Islam itu. Dia harus menjatuhkan hukuman kisos. Hukuman kisos itu ya dihukum mati. Halal darahnya. Karena dia sudah membunuh. Gitu. Yang ketiga, at-tarik lidinihi. Nah ini yang ketiga itu adalah orang yang meninggalkan agama murtad, Pak. Keluar dari Islam. Dalam hukum Islam, itu dalam pemerintahan yang Islam, itu yang murtad ini harus diberi peringatan, diarahkan, dididik dan sebagainya agar dia kembali. Kalau tidak, dia bisa dihukum mati. Jadi hanya 3 alasan ini halalnya darah umat Islam ini. Yang bersangkutan menyatakan semua orang yang sedang melakukan aksi bela Palestina itu bunuh, artinya halal darahnya kan. Nah sekarang kita lihat, apakah semua yang aksi itu pezina, muhsan itu? Tidak, pastinya kan itu. Apakah mereka pembunuh? Tidak, mereka bukan pembunuh gitu kan itu. Berarti satu-satunya alasan bagi dia bahwa orang yang aksi ini sudah murtad semua, kafir semua. Wah ini mengerikan sekali pernyataan ini. Mengerikan sekali itu. Mengerikannya di mana? Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulun qala li akhihi ya kafir. Siapapun orang yang menyatakan pada saudaranya sesama mukmin, hei kafir, kamu kafir gitu. Maka kata Rasulullah, kekafiran itu akan jatuh pada satu di antara keduanya. Jadi kalau ada seorang A menuduh si B itu kafir, dua-duanya dari atas muslim misalnya kan, lalu si A menuduh si B kafir. Kalau si B itu betul kafir, ya sudah. Dia kafir, ya sudah. Tapi kalau si B itu tidak terbukti kafir, maka kekafiran itu kembali pada yang melemparkan tuduhan. Salah satu harus jatuh kafir. Jadi kalau sekarang tuduhan yang bersangkutan itu, semua yang membela aksi Palestina itu kafir semua, murtad semua, ya sudah. Mungkin termasuk saya ya, karena saya ikut aksi, Pak. Baik yang di Bandung maupun yang di Monas, saya ikut aksi. Bahkan menyampaikan orasi. Nah, saya termasuk kafir. Termasuk juga semua 1,4 juta umat Islam yang hadir di Monas itu. Termasuk juga di sana para pejabat, itu ada Menteri Luar Negeri. Itu semua halal darahnya itu. Menurut pernyataan orang ini. Menteri Luar Negeri, Menko PKM itu ya. Terus Menteri Agama itu kan hadir itu pada waktu aksi di Monas itu.
termasuk ketua DPR itu, termasuk para ulama yang banyak sekali yang hadir pada waktu itu. Itu semua kafir itu semua. Logikanya ya seperti itu kan itu. Kalau memang itu tidak terbukti kekafirannya mereka, maka kekafiran harus jatuh kepada yang melemparkan tuduh. Gitu. Ini luar biasa itu ya. Saya lihat begitu luar biasa bersemangatnya mereka untuk membela Zionis Yahudi. Ya saya nggak tahu, tapi yang tersebar di media sosial itu ada di antara mereka itu yang mati-matian membela Zionis itu hanya karena masalah fulus. Itu saya baca juga di media sosial. Walaupun mungkin tidak semuanya gitu ya. Ada di antara mereka yang mati-matian membela itu hanya urusan 75 juta itu ya, yang digaji mereka untuk per bulan itu ya. Untuk pernyataan-pernyataan yang mereka lontarkan dalam membela Zionis Israel. Nah, jadi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ini sengaja saya ingin menyampaikan masalah tema ini gitu ya, karena ini sudah berseliweran di media sosial dan menjadi hidangan yang bacaan untuk saudara-saudara kita yang sangat mungkin ini bisa mempengaruhi terutama umat Islam yang awam. Kalau umat Islam yang ini saya yakin akan ini. Maka kita punya kewajiban, saya merasa punya kewajiban untuk meluruskan pernyataan-pernyataan ini agar umat Islam tidak berhenti untuk mempertahankan keimanan mereka itu. Kenapa? Ya begitu mereka sudah tidak peduli dengan Palestina, dengan saudara-saudaranya di Palestina, ini sudah ancaman bagi keimanan. Paling tidak ancaman bagi kesempurnaan iman. Sebab Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang kalau dia belum bisa mencintai saudaranya sama mukmin seperti cinta dia pada dirinya sendiri. Karena itu saya berpesanlah lewat Bapak Ibu sekalian untuk terus mempengaruhi yang bisa kita pengaruhi keluarga kita, saudara-saudara kita. Teruslah kita berjihad itu. Teruslah kita bisa berjuang itu untuk membela bagian dari tubuh kita yang sedang dizolimi, dibantai, dibunuh dengan kejam itu. Itu dengan kita tetap bisa berjuang dalam batas kemampuan kita tadi. Pertama, ya kalau kita mampu untuk ikut aksi, insya Allah kita akan aksi lagi, Pak. Rencananya itu di Bandung itu akan digelar lagi aksi yang kedua. Kalau insya Allah tanggal 10 Desember. Ya, itu akan kita. Kalau memang memungkinkan untuk ikut aksi, ikutlah, Pak. Karena itu sangat luar biasa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, melihat ya aksi-aksi kita itu kan juga disiarkan oleh Jazirah itu ya, dan sampai kepada mereka itu. Salah satunya saya lihat dalam video itu, mereka begitu melihat aksi yang di Monas yang saya sempat saksikan itu, mereka menyaksikan itu sambil bertakbir, akhirnya mereka Allah Akbar, terima kasih umat Islam di Indonesia, terima kasih. Mereka merasa punya saudara yang ikut mendukung perjuangan mereka, walaupun hanya dengan aksi dan keprihatinan yang ditujukan, ya, hanya sebatas itu. Yang kedua, supaya kita nanti punya alasan untuk bisa selamat di Yaumil Hisab itu dari pertanyaan Allah. Saya ngeri, Pak. Apakah di akhirat nanti kita bisa, apa yang mau kita jawab pada Allah itu, ketika Allah menghisab kita itu. Ketika saudara-saudara kamu itu dibantai gitu, bagian dari tubuhmu itu, apa yang kamu lakukan ya? Kira-kira kita mau jawab apa? Kita mau jawab apa? Yang kira-kira jawaban itu bisa menyelamatkan kita. Nah mungkin inilah 4 hal ini. Pertama, aksi. Yang kedua, jangan lupa kita sisipkan doa untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. Ini juga dalam sholat fardu, sholat sunnah, bahkan di luar sholat. Kapan kita ingat doakan, mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan, kesabaran, dan kemenangan. Dan Allah berkenan untuk memenuhi janjinya bahwa Zionis Israel ini pasti akan binasa suatu saat. Dan yang ketiga, ya sisihkanlah sebagian dari harta kita. Ya. Saya yakin ini mereka sangat
membutuhkan uluran tangan kita. Mereka benar-benar habis mereka itu kan. Rumah tempat tinggal mereka sudah hancur rata dengan tanah. Tempat sekolah, tempat mereka menuntut ilmu juga sudah rata dengan tanah. Rumah sakit bahkan untuk mengobati mereka yang sakit pun sudah 3, 4 malah sekarang rumah sakit yang sudah, termasuk rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh kita di Indonesia. Sekarang sudah tidak bisa berfungsi. Tenaga medis sudah 400-an yang juga ikut gugur itu. Ini pasti lama mereka kalau besok berhenti perang saja, mungkin berapa tahun mereka untuk membenahi untuk bisa kembali pada kehidupan yang normal. Kalau seorang Ronaldo yang bukan Muslim sampai menyisihkan 3,5 triliun, gaji dia satu musim gitu ya. Rupanya gajinya besar sekali itu ya. 3,5 triliun itu dia sumbangkan, dan dia berpesan kalau bisa ini untuk membangun sekolah-sekolah yang hancur. Ya. Saya sempat melihat video pernyataan dari Menteri Pendidikan di Gaza. Gitu. Dia merasa bersyukur luar biasa gitu, atas perhatian sebagian umat Islam ya. Termasuk yang bukan Muslim seperti Ronaldo itu. Hanya dia dari pernyataannya itu dia kelihatan ingin mengungkapkan itu ya, agar bantuan ini biarlah kami yang nanti melihat mana yang harus didahulukan ketika memang perang sudah usai. Gitu. Ya pendidikan jelas gitu. Sekolah perlu dibangun gitu kan sudah hancur. Tapi kalau sekolah dibangun sekarang, muridnya di mana? Karena sebagian besar muridnya itu sudah gugur, Pak, sudah syahid. Konon dari 15.000 sekarang yang sudah tercatat itu. 40% itu anak-anak kecil. Lalu yang sebagian kecilnya lagi, mereka sudah mengungsi. Gitu. Jadi kalaupun dibangun sekolah, memang muridnya sudah nggak ada. Ini kondisinya, itu kondisi yang ada. Marilah kita sisihkan itu. Alhamdulillah kita juga di ANAS sudah 3 tahap menyalurkan bantuan. Lalu yang keempat, ya kita bisa sebenarnya ikut berperang melawan Zionis Israel ini. Tanpa kita harus ke sana. Tanpa kita harus memikul senjata, kita nggak punya senjata. Kita bisa ikut memerangi mereka, melemahkan kekuatan mereka. Caranya boykot. Boykot produk-produk Yahudi. Boykot produk-produk negara yang selama ini mendukung Yahudi. Sekarang, kalau dalam berita yang kita dengar, sekarang itu 25% kekuatan ekonomi mereka sudah lumpuh. Sudah lumpuh. Uang yang harus mereka keluarkan untuk perang ini sudah mencapai 800 triliun. Orang Zionis Israel. Kalau saja kemarin tidak digelontorkan bantuan oleh Amerika, berapa? 14,5 miliar dolar ya. Mungkin udah kerepotan mereka itu. Dan saya lihat justru malah gerakan boykot itu lebih masif dilakukan oleh orang-orang rakyat di Amerika yang notabene yang mereka kebanyakan juga bukan Muslim di Inggris, di Eropa gitu. Bahkan kita lihat bagaimana mereka bukan hanya memboikot membeli produk-produk mereka. Pegawai pelabuhan itu tidak mau mengirimkan kargo yang dialamatkan ke Israel. Bahkan kota San Francisco pernah berhenti, nggak bisa bergerak itu karena mereka memparkirkan ribuan mobil mereka itu di jembatan San Francisco ini. Lalu ada yang bahkan sampai membuang kunci mobilnya ke sungai. Untuk supaya pemerintah itu berhenti mendukung Zionis Israel. Dan mereka, di antara suara mereka, tidak rela $1 pun keluar untuk membantu Zionis Israel. Jadi kalau dari berita yang saya baca di Australia gitu ya, itu sangat efektif untuk
Sepertinya Ustaz ada gangguan kendala koneksi ya. Izin, apakah saya yang berkendala atau dari Pak Kiai? Boleh ada yang konfirmasi barangkali? Dari Pak Kiai kita kayaknya. Oh, siap. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama tadi. Kita tunggu saja barangkali Pak Ustadz, saya coba hubungi. Jika barangkali ada yang akan dituliskan untuk bertanya, kami persilakan sambil kita menunggu Pak Ustadz bergabung kembali. Silakan dituliskan di laman chat. Oh iya, Ibu ini Pak Kiai Atian sepertinya terdapat gangguan koneksi sehingga terlepas dari ruangan Zoom ini. Kita tunggu saja kembali beliau bergabung bersama kita. Jika ada para jamaah sekalian, kami persilakan bagi yang memiliki pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat, atau mungkin barangkali ada satu yang mungkin tadi yang sependek pengetahuan saya barangkali yang isu yang belum dibahas tadi oleh Pak Kiai kita dengar adalah katanya bahwa kalau kita berinfak ke sana tuh tidak nyampe katanya dengan berbagai macam kesulitan segala macam. Tapi tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa bersama Anas sampai ke sana dan Ustaz sudah membuktikan. Beliau mengirim videonya kepada kami bahwa donasi dari Anas itu alhamdulillah lancar, mudah diterima dan dinikmati oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Jadi nanti mungkin kita bisa meminta penjelasan dari Pak Kiai untuk lebih meyakinkan kita semua barangkali jangan sampai kita termakan oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena memang beredar juga di media sosial bahwa oh sudah ke sana bagaimana cara yang tidak sampai katanya begitu. Baik, mohon izin waktunya saya akan mencoba menghubungi Pak Kiai sebentar. Alhamdulillah Pak Kiai sudah bergabung kembali ya teman-teman. Sepertinya ada kendala di koneksi sinyal barangkali ya Pak Kiai. Iya. Sekarang udah bisa ini lagi saya atasi ya. Jelas. Tapi memang apa yang mau saya sampaikan memang sudah, insya Allah sudah saya sampaikan. Silakan kalau mau. Jadi 4 hal itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya itu bisa cukup memadai untuk Baik, terima kasih Ustadz atas paparan yang telah disampaikan kepada kami semua. Izin Ustadz, ada satu pertanyaan mungkin juga untuk memperjelas barangkali dari saya pribadi dan juga memang saya mendengar berita ini cukup luas Ustadz. Dan tadi Ustadz telah memberikan penjelasan yang mungkin boleh untuk diperjelas barangkali Ustadz dari kita sering mendengar bahwa salah seorang Muslim juga nih yang menyampaikan di media sosial ketika dia menyampaikan bahwa kalau kita berdonasi untuk saudara kita di Palestina itu tidak akan sampai katanya Ustaz, kecuali kalau melewati media resmi seperti pemerintah gitu. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa donasi melalui Anas pun sudah terbukti sampai Ustaz ya. Dan Ustaz sudah mengirimkan videonya kepada saya sangat jelas sekali dan sampai dinikmati oleh saudara kita di Palestina. Apalagi Ustaz boleh menjelaskan terkait isu tersebut Ustaz. Katanya tidak akan sampai kalau gitu sebetulnya. Ya itulah salah satu bentuk upaya untuk kita tidak melakukan aksi yang membantu saudara-saudara kita gitu, yang nggak tahu asal ngomong atau apa gitu ya. Nah, kita sebenarnya punya jalur gitu dengan cepat bantuan itu akan sampai Pak. Tinggal kita kontak kepada ada perwakilan di sana gitu. Kita bahkan sudah punya dapur Pak, punya dapur di sana.
Jadi kita bisa kontak gitu, apa yang sedang dibutuhkan, mereka akan menyampaikan. Yang sedang dibutuhkan sekarang misalnya makanan, atau yang dibutuhkan sembako, atau yang sedang dibutuhkan obat, yang sedang dibutuhkan misalnya selimut, kasur, mereka bisa gitu. Lalu mereka tentukan harganya itu, bahwa satu bantuan itu adalah sekian, itu kan. Untuk sembako sekian, untuk kasur sekian. Mereka juga kemarin menyatakan memerlukan mobil ambulan dengan harga sekian dan sebagainya. Tinggal kita kirim, Mbak. Misalnya sembako itu per satu berapa, dan mereka tetapkan minimal sekian, karena yang bisa kita lakukan. Tinggal kita kirim uangnya dalam waktu satu hitungan menit, kan udah sampai itu, bahkan detik gitu. Sudah sampai. Mereka akan mengolah itu. Dalam satu hari mereka sudah bisa laporkan itu, Pak. Dalam 1, 2, 3 hari mereka sudah laporkan itu. Laporkan dengan identitas kita, misalnya kita ingin ditaruh apa, misalnya tanda ANAS itu ya, atau tanda yang lain. Mereka pergunakan itu. Dan mereka langsung laporkan lewat video yang mereka rekam, dan bantuan itu sudah sampai dan sebagainya. Cepat sekarang bisa kita lakukan itu, bantuan-bantuan itu. Kita sudah ada perwakilan-perwakilan yang bisa memudahkan sana. Mau lewat pemerintah ya silakan aja, nggak ada masalah Pak. Yang penting bantuan itu kita lakukan, itu jangan sampai ini semua menghambat orang, akhirnya jadinya tidak jadi membantu gitu kan. Banyak saya kira uh, yang bisa kita lakukan, insya Allah. Baik, sangat jelas sekali. Silakan para jemaah sekalian, kita ada mungkin satu pertanyaan barangkali. Ini Ustaz pertanyaan dari Ibu Siti Sofian, Ustaz saya bacakan. Ini mungkin satu pertanyaan saja barangkali mengingat waktu ya. Assalamualaikum Ustaz, sejawat saya ada yang pernah mengatakan tidak setuju memboikot karena masyarakat kita juga yang kerja di perusahaan Yahudi di Indonesia yang kena dampaknya. Bagaimana saya harus menanggapi dengan baik dan benar terkait masyarakat kita yang bekerja di perusahaan tersebut? Apakah betul terkena dampaknya atau bagaimana? Begitu Ustaz. Ya, ini salah satu juga pemikiran yang untuk bagaimana kita menghentikan upaya. Sekarang kita katakanlah setiap langkah kita itu pasti beresiko, Pak. Namanya kita mau ikut berjuang kan itu. Kalau kita tadi merasa bahwa kita mukmin, kita ikut berjuang. Kalau saudara kita di Palestina itu ikut berjuang dengan pengorbanan nyawa, keluarga mereka habis dan sebagainya. Kita hanya berjuang, mungkin resiko kita akan kehilangan sebagian harta kita. Bukan hanya yang bekerja saja, kita juga kehilangan kan sebagian harta kita, hak syariatnya gitu kan. Kita akan mengorbankan harta, mengorbankan waktu, tenaga, tapi nggak sampailah kita kelihatannya harus sama mengorbankan nyawa gitu. Bahwa nanti mungkin akibat dari boykot itu ada saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, itu resiko dari perjuangan, Pak. Dan insya Allah nggak akan sampai hilang nyawanya itu gitu. Insya Allah masih banyak lapangan kerja yang lain yang bisa, mungkin bahkan dengan boykot itu bisa membesarkan sekarang malah mungkin pengusaha-pengusaha Muslim mereka bisa bekerja untuk membesarkan usaha-usaha Muslim itu yang ada selama ini kan. Insya Allah lah nggak akan sampai lah. Kalau kita boykot itu nggak pernah terdengar ada seorang karyawan meninggal dunia gitu karena kehilangan pekerjaan lalu meninggal di dunia dengan keluarganya itu. Sementara yang di sana itu nyawa yang mereka sedang perjuangkan, memberikan pengorbanan nyawa itu sudah belasan ribu orang yang meninggal itu. Ada lagi nanti pernyataan begini, yang kita harus bantu kan orang yang paling dekat di antara kita. Sementara Palestina sangat jauh, 900 kiloan itu dari sini itu. Kok malah kita mendahulukan yang di sana? Ya pasti betul itu. Tetapi yang di sana itu sudah ancamannya itu tadi nyawa, Pak. Itu harus kita dahulukan untuk menyelamatkan mereka. Yang di sini kalau memang ada yang terancam nyawanya ya harus kita dulukan. Kalau memang betul ada. Misalnya ada saudara kita di sini yang terancam nyawanya kalau tidak bantu gitu. Itu harus kita dahulukan. Insya Allah nggak ada itu. Kalau ada harus kita dahulukan betul. Jadi kenapa kita mendahulukan yang jauh? Karena itu jelas ancamannya nyawa mereka yang sedang terancam sekarang itu. Mereka sangat butuh sekali. Ini memang pernyataan-pernyataan yang mungkin ya nggak tahu juga saya kenapa bisa keluar pernyataan dari seorang Muslim seperti itu gitu. Kalau saya sendiri Pak udah nggak melihat bagaimana saya katakan tadi udah nggak tahan melihat penderitaan mereka itu ya. Walaupun saya terus terang saja gitu. Dari satu sisi saya lihat bagaimana susahnya hidup mereka sekarang itu. Bayangkan ada seorang yang 43 keluarga besarnya habis semua.
habis semua. Dia saja yang kebetulan keluar sedang berada di luar desa itu yang selamat. Satu desa itu habis semua, termasuk 43 keluarga besarnya. Dia tidur sebatang kara. Gitu. Gimana dia memulai kehidupan? Kan nanti gitu, gimana mulai kehidupan? Membangun rumah untuk tempat tinggal, untuk hidup. Dari mana itu? Kita kan melihat kondisi itu yang menyebabkan kita untuk membantu saudara-saudara kita, mengutamakan bantuan saudara-saudara kita ke sana. Ya, saya kira itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya pikir sangat jelas sekali dan tidak alasan bagi kita untuk tidak memahami konflik yang saat ini sedang menimpa saudara kita, dan juga tidak ada alasan untuk kita bingung di mana kita seperti harus bersikap dan bagaimana memilih sikap yang terbaik yang senantiasa sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW. Ketika semoga kita bisa menjadi apa namanya memberikan pengaruh-pengaruh positif terutama yang terdekat pada keluarga kita, agar jangan sampai pemahaman-pemahaman yang salah senantiasa bisa mempengaruhi keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita. Baik Ustaz, terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini, menjadi ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk kami. Semoga pula menjadi amal soleh untuk kami semua. Dan sebelum tutup, mohon izin Ustaz seperti biasa untuk memimpin doa untuk bersama kita dan juga doa bagi bangsa Palestina. Ya, sebelum saya berdoa, saya ingin mungkin tutup dengan sedikit renungan saja, Pak. Saya kadang-kadang prihatin, sangat luar biasa melihat mereka itu. Terus terang saya harus mengatakan darah saya mendidih, Pak. Darah saya mendidih. Rasanya kalau saja bisa berbuat gitu sesuatu dengan mengorbankan nyawa, saya korbankan nyawa saya. Insya Allah, demi Allah itu saya akan lakukan itu. Itu tadi dari satu sisi. Dari sisi yang lain, saya kadang-kadang berpikir, alangkah bahagianya mereka. 15.000 yang syahid itu yakin bukan hanya masuk surga, Pak. Yakin bukan hanya sekedar masuk surga. Insya Allah sekelas dengan para nabi, para sadiqin, para salihin. Mereka itu. Termasuk yang tidak syahid, yang masih terus berjuang. Pak. Insya Allah mereka surga semua. Pak. Yang jadi pertanyaan yang harusnya kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Andai kata besok lusa kita mati gitu, kita meninggal dunia. Akankah kita bisa masuk surga? Akankah kita selamat, Pak? Ketika dia menghisab, Allah bertanya, gitu. Ketika saudara-saudara seimanmu dibantai, dizolimi, dibunuh, apa yang Anda lakukan? Lalu kita mau jawab apa? Yang bisa menyelamatkan kita itu. Ini ngeri sekali, Pak. Tolonglah ini direnungkan gitu ya, supaya bisa menghentikan pernyataan-pernyataan yang keluar dari mereka yang memakai baju Islam, tapi sangat luar biasa jauh dari nilai Islam, dari nilai persaudaraan sesama muslim. Ini yang saya ingin sampaikan di akhir ini, dan marilah kita berdoa. Kali ini saya mohon keikhlasannya untuk kita berdoa khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin minal yahudil ghasibin wa minas salibin al haqidin wa min sa'iri a'da'il Islam wal muslimin. Allahumma dammiril yahud wal Israel. Allahumma farriq jam'ahum wa sattid samlahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba minal muslimin. Allahumma inna alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin nasran aziza wansurhum nasran muajjala. Allahumma wahid sufuf al-muslimin. Allahumma anzilis sakinata fi qulubihim. Allahumma jma' qulub al-muslimina fi kulli makan. Ya sami'ad du'a. Ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sekali lagi jazakallah atas materi, ilmu dan juga doa yang tadi panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita semua akan didengar dan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mari kita sama-sama untuk meresapi dan juga semoga setelah malam ini dari renungan telah disampaikan, semoga menjadi lebih baik bagi kita, semoga semakin menjadi pendorong motivasi untuk kita terus berjuang, melakukan apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan batas kemampuan kita, dan apa yang menjadi usaha kita istiqomah, doa terus kita panjatkan setiap selepas sholat 5 waktu. Jangan lupa kita untuk mendoakan seperti yang Ustaz panjatkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa segera memberikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina dan juga Palestina menjadi negara yang merdeka kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekali ucapan terima kasih pada guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Adnan Ali, juga para jamaah sekalian. Semoga pertemuan kita menjadi wasilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di dunia online ini menjadi wasilah juga, tidak hanya berkumpul dalam pengajian online ini, tapi juga menjadi wasilah berkumpulnya kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Nuhun, Ustaz.